Analisa kelayakan finansial dan ekonomi oleh Fajrul Ulfai Roma, kelas PWB 1A, NIM 0401217004, mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Anyana SST MSI. D. Analisis Internal Rate of Return atau IRR. Pengertian dan rumus. Metode Internal Rate of Return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return atau IRR adalah sebagai berikut. IRR sama dengan sigma N T sama dengan 0 dalam kurung A1 per 1 plus R pangkat T dalam kurung sama dengan 0. Dengan keterangan R adalah tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan proses sama dengan PV dari capital outlay. AT sama adalah cash flow untuk periode T. N adalah periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Jika initial cash flow terjadi pada waktu 0, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. A0 sama dengan A1 per 1 plus R dalam kurung plus A2 per 1 plus R kuadrat dalam kurung plus AN per 1 plus R pangkat N. Selanjutnya, dengan mengadakan interpolasi dari dua tingkat bunga yang dipilih secara coba-coba, dapat dihitung seperti cara tersebut di atas dengan rumus internal rate of return atau IRR seperti tersebut di atas. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR adalah sebagai berikut. 1. Menghitung present value dari proses suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara a priori. 2. Membandingkan hasil perhitungan present value dari proses dengan jumlah present value dari investasi atau outlays. 3. Jika present value dari proses lebih tinggi dibandingkan jumlah present value dari investasi atau outlays, maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, jika present value dari proses lebih kecil dari present value dari outlay-nya, maka tingkat bunga yang lebih rendah harus digunakan. 4. Ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proses sama besarnya dengan present value dari outlays-nya. 5. Pada tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proses sama besarnya dengan present value dari outlay-nya. Net present value dari usul investasi tersebut adalah RP0 atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return atau IRR dari usul investasi tersebut. Untuk menghitung internal rate of return atau IRR di mana proses suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka dua tingkat bunga yang berbeda dipilih, kemudian dilakukan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya, atau secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut dengan asumsi menggunakan dua tingkat bunga yang berbeda. Rumus interpolasi R sama dengan P1 min C1 P2 per P1 per C2 min C1 dengan keterangan R yaitu internal rate of return atau IRR yang dicari, P1 yaitu tingkat bunga pertama, P2 yaitu tingkat bunga kedua, C1 yaitu net present value ke-1, C2 yaitu net present value kedua. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return atau IRR adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika internal rate of return atau IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal rate of return atau IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan
yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka pilihlah alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai internal rates of return yang paling besar. Kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihan 1. Menghindari pemilihan rates of return minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh rate of return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan preferensi rates of return yang sebenarnya, bukan sekadar selisih NPV. 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan dari IRR. 1. Lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis Economic Internal Rates of Return atau EIRR. Economic Internal Rates of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya dalam perhitungan nilai EIRR. Adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya diadakan interpolasi. Persamaan EIRR adalah EIRR I1 plus NPV 1 per NPV 1 min NPV 2 dalam kurung I2 min I1. Di mana I1 adalah tingkat bunga saat NPV positif, I2 adalah tingkat bunga saat NPV negatif. NPV 1 yaitu nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV 2 adalah nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari social discount rate 12%, maka proyek tidak layak. F. Analisis payback period (PP). Pengertian dan rumus dari payback period atau period payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlay dengan proses tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Payback period dalam kurung PP sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Untuk menghitung payback period atau PP yang mempunyai nilai proses yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prosesnya terlebih dahulu, sehingga diperoleh akumulasi kas masuk nol. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan period payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period atau PP suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka untuk menentukan alternatif terbaik dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai payback period yang paling pendek. Kelebihan dan kekurangan dari payback period atau PP yaitu kelebihan 1. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. 2. Berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. 3. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi
yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. 4. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menentukan. 5. Menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kekurangan dari payback period. 1. Tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. 2. Tidak memperhitungkan nilai waktu uang. 3. Sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. 4. Tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan pada metode payback period, maka metode tersebut cocok digunakan jika dalam kondisi 1. Kecepatan informasi, estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. 2. Ketepatan perhitungan tidak begitu penting. 3. Risiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. D. Analisis life cycle cost atau LCC. Pengertian dari LCC, life cycle cost analysis, merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCI merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengembalian keputusan. LCCI bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis dari LCCI. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup atau reasonable, Federal Highway Administration FHWA menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCI dipekerjakan di bidang jalan untuk cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCI. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari pekerjaan jalan dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Selanjutnya yaitu latihan soal. Soal yang pertama yaitu uraikan kelebihan dari dan kekurangan alat analisis internal rates of return atau IRR. Kelebihan dari IRR: 1. Menghindari pemilihan rates of return minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh rates of return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan preferensi rates of return yang sebenarnya bukan sekadar selisih NPV. 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan dari IRR: 1. Lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. 2. Harus menggunakan analisis sensitivitas. Soal selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Payback period atau periode payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.